Oke, hari ini kita akan masuk pada kuliah yang baru, pelajaran kita. Kita masuk ke dalam filum porifera. Kita hari ini akan belajar memperkenalkan bagaimana ciri-ciri dari binatang porifera ini. Binatang ini berasal dari kata-kata pori dan vera. Pori artinya lubang-lubang, vera artinya binatang. Jadi binatang yang tubuhnya banyak mengandung lubang-lubang. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah gambaran binatang yang hidup sekarang. Jadi kita lihat dua bentuk tubuh yang berbeda. Ini adalah bentuk tubuh yang sangat smooth, yang rata. Tapi di sini bentuk tubuh yang kasar. Nah, keduanya ini kita bisa melihat masih ada kelihatan tubuhnya terdiri dari pori-pori yang selalu mempunyai lubang yang banyak. Porifera ini sering juga disebut sebagai spongia, seperti spong. Nah, contohnya saking terkenalnya binatang ini sampai difilmkan, dibuat film kartun, itu SpongeBob. Porifera ini merupakan kelompok hewan yang terdiri dari banyak sel yang disebut sebagai metazoa. Nah, binatang ini berbeda dengan metazoa yang lain karena dia tubuhnya, sel-sel tubuhnya atau jaringan tubuhnya tidak tersusun secara permanen. Jadi bisa akan berubah-ubah bentuk susunan jaringan-jaringannya. Dari mereka bentuknya kelompok hewan yang sangat sederhana atau masih tingkatan yang sangat kecil sekali. Kelompok hewan ini hidup dengan cara menambahkan diri di dasar laut atau di tempat dia hidup. Jadi dia tidak akan bergerak kemana-mana setelah dia hidup, tumbuh di situ, berkembang di situ. Nah, binatang ini merupakan hidup secara berkoloni dengan jangka hidup yang panjang sekali. Nah, dari data paleontologi atau data fosil yang dijumpai, binatang ini telah muncul pada zaman Prakambrium sampai sekarang. Jadi berarti kira-kira 550 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, binatang ini kita dapat mengenal dengan cukup mudah karena ada ciri-cirinya. Jadi binatang ini cukup besar, mudah dilihat, bisa dilihat tanpa alat, tapi ukurannya bervariasi. Ukurannya mulai dari yang milimeter sampai ukurannya meter. Nah, tubuhnya tidak mempunyai simetri. Jadi kalau kita belah, kita tidak akan melihat belahannya yang sama. Tapi tubuh ini kadang-kadang juga kita masih melihat ada simetri. Jadi kalau kita perhatikan bentuk ini kalau kita belah, tidak akan punya suatu simetri simetri. Tapi kalau ini kita belah lagi, di sini kadang-kadang kita menjumpai bentuk yang simetri radial yang menyebar ke arah keluar yang sama. Dengan bentuk tubuh, mulai dari bentuk tabung, ada yang bentuk fase bunga, ada yang bentuk silinder. Nah, binatang ini dia tidak mempunyai mulut, tapi dia mempunyai pori. Nah, lubang yang tempat air masuk ke dalam tubuhnya, ada keluar lubang yang besar disebut sebagai osculum. Yang ini. Nah, kalau air yang telah masuk, ada suatu kanal yang besar di dalam tubuhnya ini yang disebut sebagai spongokul. Dan tubuhnya terdiri atas dua lapisan yang sebelah luar dan lapisan yang sebelah dalam. Nah, binatang ini secara bentuk tubuhnya itu terdiri atas yang bentuknya sangat sederhana, disebut sebagai askon. Kemudian bentuknya ada yang sebagai saikon, dan lekon. Nah, inilah bentuk tubuh yang kita lihat. Bentuk yang sangat sederhana adalah askon, di mana spongokulnya besar, tapi tubuhnya sangat tipis. Nah, kalau saikon, di sini kanal-kanal airnya cukup lebar, masuk, tapi spongokulnya tambah lama tambah kecil, dan tubuhnya relatif lebih rumit strukturnya. Nah, kalau dia bentuknya lekon, dia tubuh lebih tebal, ketebalan tubuh lempengan-lempengannya, spongokulnya lebih kecil,
Dan pori-porinya saling berbelok-belok, tidak langsung seperti pada bentuk yang askon. Pada bentuk askon ini, porinya langsung tembus. Kemudian lebih rumit lagi pada kondisi second, dan juga pada leukon lebih rumit lagi. Nah, secara tubuhnya, dia punya dinding epidermis bagian luar, jadi lempeng-lempeng yang runcing. Nah, bagian rongga tubuh bagian dalamnya itu disebut sebagai mesogle. Nah, bahan penyusun tubuh ini, bentuk tubuh yang second atau leukon tadi, itu disusun oleh bentuk jarum-jarum. Nah, bahan jarum-jarum ini itu terdiri dari bahan silika atau silisius, bahan gampingan disebut juga calcareous, bahan zat tanduk atau kolagen. Nah, dari komposisi ini orang bisa menafsirkan di mana tempat dia hidup. Binatang ini merupakan binatang air dan hidup umumnya di laut.